Puncak arus balik libur panjang akhir pekan diprediksi terjadi hari ini. Sejumlah antisipasi disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan menuju Jakarta. PT Jasa Marga memberlakukan sistem satu arah atau one way sejak kemarin siang untuk kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta yang dimulai dari gerbang tol Kali Kungkung kilometer 414 hingga gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. PT Jasa Marga mencatat sebanyak 460.792 kendaraan telah meninggalkan Jakarta selama libur panjang Tahun Baru Islam sejak Rabu lalu. Hingga kemarin hampir 41% diantaranya belum kembali ke Jakarta. Karena itu diprediksi hari ini akan menjadi puncak arus balik warga Jakarta yang berlibur ke sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan bagaimana pantauan arus balik libur panjang akhir pekan di Tol Cikampek? Kita bergabung dengan Nadia Hutagalung yang berada di tempat lokasi saat ini. Ya, Nadia, ini pantauan Anda setidaknya sejak pagi tadi hingga saat ini, apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan di Cikampek? Ya, Cikal dan juga pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan dari PT Jasa Marga dan juga Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri memang memprediksi untuk puncak arus balik libur panjang Tahun Baru Islam 2020 jatuh pada hari ini Minggu 23 Agustus 2020. Namun berdasarkan pemantauan kami memang sejak pagi hingga siang hari ini belum terlihat adanya kemacetan sehingga masih terlihat ramai lancar, belum terlihat kemacetan dan juga belum terjadi adanya lonjakan volume lalu lintas. Karena memang sebenarnya untuk puncak arus balik libur panjang Tahun Baru 2020 ini diprediksi hari ini tepatnya sore hingga malam hari nanti. Sehingga memang diminta kepada masyarakat ini dihimbau agar mengantisipasi perjalanan dan tidak melakukan perjalanan di waktu-waktu yang diprediksi terjadi kemacetan yaitu di sore hingga malam hari nanti. Karena kita jika melihat di perjalanan sebelumnya yaitu di arus mudik begitu. Di mana di arus mudik ini sejumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta atau pergi mudik adalah sebanyak 460.792 kendaraan atau ini meningkat sekitar 46,4% dari kondisi lalu lintas normal. Dan dari 460.792 kendaraan yang mudik atau meninggalkan Jakarta, ini tentunya melalui sejumlah gerbang tol, yaitu dari arah barat, selatan, dan juga timur. Di mana dari arah barat sendiri, yaitu melalui gerbang tol Cikupa, ini ada sebanyak 125.425 kendaraan yang mudik. Dan kemudian dari arah selatan, yaitu dari gerbang tol Ciawi, yaitu ada sebanyak 114.000 kendaraan yang pergi mudik. Sedangkan dari arah timur yaitu melalui gerbang tol Cikampek atau Kalihurip Utama, ini ada sebanyak 224.496.000 kendaraan. Sehingga dari jumlah total yaitu sebanyak 460.792 ini yang diantisipasi akan menjadi puncak mudik yang akan berlangsung diprediksi pada sore hingga malam hari nanti. Pada pagi hari tadi, Cikal dan juga pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta dengan Kakor-Lantas Polri, Irjen Pol Istiono juga melakukan pemantauan atau bagaimana kesiapan untuk berlangsungnya puncak arus balik libur panjang Tahun Baru 2020 yang berlangsung hari ini. Cikal dan juga pemirsa, berikut adalah pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Istiono. Proses liburan dari saudara-saudara kita itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah pada saat dari Jakarta, dari Bandung itu menuju ke timur berjalan dengan baik. Tadi dari udara kami berempat melihat bahwa lalu lintas dari timur ke barat masih relatif landai. Memang dari kalkulasi masih sepertiga dari jumlah mereka yang mudik akan balik ke Jakarta. Nah, oleh karenanya kami mengamati. Terima kasih Jasa Marga sudah mempelajari apa yang terjadi pada saat Idul Adha. Dan kami pastikan bahwa
nanti malam atau sore atau besok pagi itu bisa berjalan dengan baik. Ya Cikal, demikian tadi adalah pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyampaikan bahwasanya masyarakat dihimbau agar mengantisipasi perjalanan dan tidak melakukan perjalanan di waktu-waktu yang diprediksikan terjadi macet, yaitu pada sore hingga malam hari nanti. Kemudian juga dihimbau agar masyarakat menyiapkan perbekalan dan juga keadaan kondisi tubuh yang prima, juga perbekalan seperti uang elektronik dan juga bahan bakar, dan tentunya tetap menjaga protokol COVID-19. Sementara kembali ke Anda, Cikal. Nadia, lalu apa upaya yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga atau mungkin rekayasa lalu lintas apabila nantinya terjadi peningkatan volume yang cukup signifikan yang tadi Anda sebutkan di sore hingga malam hari nanti? Lalu pihak mana lagi yang dilibatkan oleh Jasa Marga untuk membantu menertibkan lalu lintas di Cikampek? Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang untuk antisipasi dari pihak Korlantas Polri ataupun dari Dinas Perhubungan sendiri, ini sudah dipersiapkan sejak dari arus mudik kemarin yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Agustus 2020, di mana sejumlah persiapan yang dilakukan adalah bekerja sama begitu dengan Dirjen Perhubungan Darat dari Korlantas Polri, maksud kami, yang dipersiapkan adalah melarang truk yang membawa barang, angkutan barang begitu untuk melintas di jalan tol selama masa libur musim panjang ini berlangsung. Dan selanjutnya juga mengerahkan sejumlah personil untuk menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow, tepatnya ini di Tol Cikampek kilometer 47 sampai 61 itu untuk arus mudik, dan sebaliknya di arus balik ini kontraflow dilakukan secara situasional begitu di gerbang, maksud kami di Tol Cikampek di kilometer 61 hingga 47. Dan selanjutnya juga yang diberlakukan adalah memberlakukan buka tutup di setiap rest area begitu agar tidak terjadinya penumpukan dan juga kepadatan. Cikal. Baik, terima kasih Nadia atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Rio Cornelianto dari Tol Cikampek, Jawa Barat.